Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia dari Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Subbab yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, semua wilayah di Nusantara memiliki nilai yang dipegang teguh masyarakatnya, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas. Lalu permasalahan yang ada di negeri ini untuk menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu 1. Masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah dekadensi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah terorisme. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat dianjurkan untuk diajarkan kepada berbagai jenjang pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk arah. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila yaitu visi pendidikan Pancasila ialah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu misi pendidikan Pancasila yaitu 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Sebab yang kedua yaitu menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang terus-menerus mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tersingkirkan dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan menjadi pembeda dengan bangsa lainnya. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi dalam persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Sebab yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Pengayaan materi melalui pendekatan historis adalah mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa lain. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Pendekatan sosiologis ini, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan yuridis, mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan keteraturan sosial agar terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan politik, mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebab yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, akhirnya pada tahun 2000 Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah satunya yaitu SK Dirjen Dikti nomor 232U 2000 tentang pedoman penyusun kurikulum pendidikan tinggi. Yang kedua, tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan cara yang menarik dan efektif.
Subbab yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dengan landasan pemahaman dan penghayatan mengenai ideologi bangsa Indonesia, Dijeng Diti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi yaitu 1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara, 4. Pancasila sebagai ideologi negara, 5. Pancasila sebagai sistem filsafat, 6. Pancasila sebagai sistem etika, 7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik secara etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara saintifik, agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila. Sebab yang keenam yaitu rangkuman atau kesimpulan. Mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa, dan pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Itulah penjelasan tentang materi pengantar pendidikan Pancasila. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.